Untunglah bahwa Wirosaba berpikir cepat. Dengan tangkasnya ia meloncat tinggi-tinggi. Namun tindakannya itu tidak dapat menyelamatkan seluruh tubuhnya. Beberapa potong besi itu masih juga mengenai kakinya. Akibatnya hebat sekali. Waktu ia terjun kembali, ternyata ia sudah tidak dapat tegak lagi di atas kedua kakinya yang luka-luka. Mengalami peristiwa itu, Wirosaba menjadi marah sekali. Ia menjerit nyaring, tiba-tiba saja tangannya sudah menggenggam sebuah kapak kecil. Suatu jenis senjata yang digemari. Dengan penuh kemarahan, kapak kecil itu dilemparkannya ke arah lawannya. Demikian kerasnya lemparan itu sehingga yang tampak hanyalah seleretan sinar yang menyambar dada Pradongso. Yang kemudian disusul sebuah jerit ngeri dan suara tubuh Pradongso yang terbanting jatuh untuk tidak bangun kembali. Ki Asem Gede berhenti beberapa kali, ia menelan ludah. Agaknya ia menjadi haus setelah bercerita demikian panjangnya. Meskipun demikian ia masih meneruskan pula. Pada saat itulah aku berlari-lari pada Wirosaba yang masih terduduk di tanah. Wirosaba terkejut melihat kedatanganku. Ia mengangguk hormat, meskipun sambil menyeringai kesakitan. Tapi aku tidak sempat membalasnya. Perhatianku hanya terpusat pada kakinya. Aku mempunyai dugaan bahwa potongan-potongan besi itu berbisa. Sebab seorang seperti Pradongso itu tidak mustahil berbuat demikian. Dan dugaanku itu ternyata benar. Ketika luka-luka itu aku teliti, ternyata tak mengeluarkan darah setetes pun. Maka cepat-cepat aku suruh Wirosaba menelan ramuan-ramuan obat pelawan bisa. Tetapi hasilnya tidak seperti yang aku harapkan. Biasanya setiap luka yang mengandung bisa, setelah menelan ramuan obat itu segera mengeluarkan darah yang berwarna kebiru-biruan. Ramuan itu juga menghanyutkan segala racun yang telah menyusup ke dalam darah daging. Tapi tidak demikianlah kaki Wirosaba itu. Luka-luka di kakinya tetap tidak mengalirkan darah. Bahkan di sekitar luka itu tumbuhlah bengkak-bengkak. Maka dapatlah aku mengambil kesimpulan bahwa bisa yang dipergunakan oleh Pradongso adalah bisa yang keras sekali. Karena itu aku tidak berani memperpanjang waktu. Ramuan obat yang aku berikan hanya sekedar menahan bisa itu saja. Tetapi karena kaki Wirosaba kedua-duanya hampir tak dapat lagi dipergunakan, terpaksa aku memapahnya. Baru ketika sampai di rumah di bawah cahaya lampu, aku dapat mengetahui dengan pasti bahwa potongan-potongan besi itu direndam dalam ramuan warangan yang kuat sekali. Aku mempunyai dugaan bahwa warangan itu dicampur dengan bisa sejenis laba-laba hijau yang terdapat di hutan Tambak Boyo. Meskipun aku sudah berusaha keras sebagai seorang tabib, tapi sama sekali tak berhasil melawan bisa itu. Yang dapat dilakukan hanyalah membatasi menjalarnya racun itu ke bagian tubuh yang lain. Itulah anak Mas Maiso Jenar dan Adi Mantingan. Sebab-sebab yang menimbulkan cacat pada Wirosaba. Tetapi hal yang membesarkan hatiku adalah bahwa anakku tetap setia pada janji. Meskipun laki-laki yang dikaguminya itu telah cacat, sehingga perkawinan mereka pun dapat dilangsungkan. Ki Asem Gede mengakhiri ceritanya dengan suatu tarikan napas yang dalam. Seolah-olah sesuatu yang menyumbat hatinya kini telah terlontar keluar. Meskipun demikian, nampaknya juga suatu perasaan kecewa yang tersirat di wajahnya. Bagi seorang tabib kenamaan,
Ki Asem Gede merasa mendapat suatu peringatan langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa bagaimanapun usaha anak manusia, namun keputusan terakhir berada di tangannya. Sudah beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang yang ditolongnya, diobati dan disembuhkan. Namun terhadap sakit menantunya sendiri yang bergaul hampir setiap hari, ia tak mampu berbuat apa-apa. Tak adakah obat yang dapat menyembuhkannya? Tanya Maiso Jenar. Tidak ada, jawab Ki Asem Gede. Mata Ki Asem Gede jadi suram dan gelisah. Bahkan obat yang aku berikan itu pun tak dapat menanggulangi sepenuh-penuhnya. Mungkin bisa itu tak menjalar ke bagian tubuh yang lain, tetapi pada bagian yang terluka, bisa itu seperti api yang tersimpan di dalam sekam, sedikit demi sedikit membunuh setiap bagian tubuh di sekitar luka-luka itu. Lanjutnya, Ki Asem Gede terdiam sebentar seperti orang yang terbangun dari tidur, dan tiba-tiba ia berkata, "Ada, Nak Mas, ada." "Ada," ulang Maiso Jenar dan Mantingan berbareng. Namun kemudian nampaknya Ki Asem Gede menjadi kendor kembali, katanya, "Ada, Nak Mas, tetapi aku kira obat itu tidak dapat diketemukan." "Sudahkah Bapak berusaha?" tanya Maiso Jenar lebih lanjut. Ki Asem Gede menggelengkan kepalanya. "Mustahil, mustahil," desisnya. "Katakanlah Ki Asem Gede," desak Maiso Jenar. "Mungkin di antara kami ada yang pernah mendengar atau melihatnya." Ki Asem Gede nampak ragu-ragu sebentar, tetapi akhirnya ia berkata, "Anak Mas, memang ada obat untuk melawan bisa yang bagaimanapun kerasnya. Tapi obat itu hampir hanyalah merupakan dongeng belaka." Maiso Jenar dan Mantingan mengerutkan keningnya bersama-sama, seperti berjanji. Kemudian terdengarlah Maiso Jenar bertanya, "Mengapa Ki Asem Gede? Apakah obat itu terlalu sulit untuk didapatkan?" "Anak Mas benar," sahut Ki Asem Gede sambil mengangguk. "Sebab obat yang dapat melawan segala bisa itu, sepengetahuanku adalah bisa ular gundala." "Ular gundala?" ulang Maiso Jenar, sedang Mantingan menyela. "Aku pernah mendengar nama ular itu." "Ya, ular gundala," Ki Asem Gede menegaskan. "Ada dua macam ular gundala, yaitu ular gundala seto dan ular gundala wereng. Kedua-duanya mempunyai jenis bisa yang tak terlawan, tetapi kedua-duanya mempunyai sifat yang berlawanan. Bisa ular gundala wereng bekerja seperti pada umumnya bisa, meskipun ketajamannya berlipat-lipat. Tetapi bisa ular gundala putih bekerja sebaliknya. Kalau kedua jenis ular bisa itu berbenturan, maka akhirnya akan menjadi tawar. Karena itulah maka bisa ular gundala putihlah yang dapat menjadi obat yang sangat mujarab untuk menawarkan segala macam bisa. Meskipun kalau bisa itu berdiri sendiri, akan punya akibat yang berbeda. Ini adalah pengertian secara umum saja. Sebab di samping itu masih ada sebab-sebab lain. Mengapa bisa ular gundala itu sedemikian ampuhnya? Menurut cerita, ular gundala adalah semacam senjata dari para dewa. Ular gundala wereng adalah senjata dari sang Bathara Kala, sedangkan ular gundala seto adalah senjata Bathara Wisnu. Kalau senjata-senjata itu sedang dipergunakan, maka memancarlah bunga-bunga api di udara. Kalau sinarnya putih kebiru-biruan, itulah pancaran dari ular gundala seto, senjata Wisnu. Sedangkan ular gundala wereng memancarkan cahaya merah, membara, agak kehitam-hitaman,
Wajah Ki Asem Gede masih membayangkan kekecewaan, bahkan mendekati putus asa. Tetapi ketika Maiso Jenar mendengar cerita ini, ia menjadi teringat kepada sahabat karibnya semasa mereka masih muda. Pada saat mereka baru menginjak ambang pintu kedewasaan, yaitu seorang yang kemudian terkenal bergelar Ki Ageng Selo, yang pada masa anak-anaknya bernama Anis atau beberapa orang manggilnya Nis dari Selo. Selo adalah seorang yang luar biasa, geraknya cepat melampaui kilat. Bahkan sampai beberapa orang mengatakan bahwa ia mewarisi kecepatan bergerak ayahnya yang juga bergelar Ki Ageng Selo, yang menurut cerita dapat menangkap petir. Pada suatu kali ketika Ki Ageng Selo sedang menyepi di tepi Sendang Jolotundo, tiba-tiba ia disambar oleh semacam sinar putih kebiru-biruan. Untunglah bahwa ia dapat bergerak cepat luar biasa, sehingga ia dapat menghindari sambaran sinar itu. Bahkan ia masih juga sempat menangkapnya. Tapi demikian tangannya menyentuh benda itu, terkejutlah ia bukan kepalang, sebab pada saat itu tangannya terasa telah menangkap seekor binatang yang bulat panjang. Untunglah bahwa sebelumnya ia pernah mendengar cerita tentang seekor ular yang pandai terbang dan bercahaya, ular yang diceritakan menjadi penggembala hujan. Maka cepat kilat benda yang ditangkapnya itu sebelum sempat menggigitnya, dibantingnya ke tanah. Adalah suatu keuntungan bahwa binatang itu tidak dihantamkan pada sebatang pohon atau batu, sebab kalau demikian binatang itu pasti akan remuk. Saat itu ia dapatkan binatang itu masih utuh, meskipun terbenam lebih dari jengkal ke dalam tanah. Kemudian bangkai ular itu diambilnya. Ternyata ular itu adalah seekor ular yang aneh. Panjangnya dibanding dengan besarnya dapat dikatakan terlalu pendek. Sisiknya berwarna putih, mengkilap agak kebiru-biruan. Pada bagian kepalanya tergoreslah semacam lukisan jamang. Sedangkan pada ujung ekornya melingkarlah warna kuning keemasan. Maka ketika ular aneh itu dibawa pulang, terlihatlah binatang itu oleh Ki Ageng Warono. Melihat bangkai ular itu, Ki Ageng Warono terperanjat. Apalagi ketika ia mendapat keterangan dari Selo. Maka segera orang tua itu minta izin kepada Selo untuk mengambil bisanya. Selo yang menganggap binatang itu hanya sebagai barang yang aneh, sama sekali tidak keberatan. Ia tidak mengira kalau karena itu ia mendapat semacam obat yang tak ada bandingnya. Obat penawar segala macam bisa yang bagaimanapun tajamnya. Racun dari bisa binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh Ki Ageng Warono binatang itu diperas bisanya. Dengan mempergunakan keahliannya, ia dapat menampung bisa itu. Kemudian dengan berbagai ramuan, bisa itu berhasil dipadatkan. Tapi hanya tinggal kecil sekali, hanya kira-kira sebesar biji kacang tanah. Biji sari bisa ular ajaib itu dihadiahkan kepada Ki Ageng Selo. Meskipun Ki Ageng Warono minta sebagian kecil, Ki Ageng Selo pun sama sekali tidak keberatan. Dengan biji bisa itu, Ki Ageng Warono telah membebaskan dirinya sendiri dari berbagai macam bisa. Juga Ki Ageng Selo dan bahkan Maiso Jenar sebagai seorang sahabat karib Nis dari Selo mendapat kesempatan untuk menikmati khasiatnya pula. Oleh Ki Ageng Warono, biji bisa ular itu direndamnya dalam air, yang kemudian dengan mempergunakan duri yang telah direndam di dalam air itu untuk menusuk simpul-simpul jalan darah. Dengan demikian mereka tawar dari segala macam bisa. Maiso Jenar sebagai sahabat paling dekat Ki Ageng Selo tidak hanya mendapat kesempatan membebaskan diri dari segala pengaruh bisa dan racun,
Tetapi ia juga mendapat hadiah dari sahabatnya sebagian dari biji bisa itu. Maka diceritakannya semua itu kepada Ki Asem Gede tentang ular yang bersinar putih kebiru-biruan, serta tentang biji bisa ular itu. Barangkali biji bisa itu dapat dipergunakan untuk mengobati kaki Wirosobo sebagaimana bisa ular Gundala Seto. Ki Asem Gede dan Mantingan mendengar cerita itu dengan penuh perhatian. Wajah Ki Asem Gede sebentar nampak berkerut, sebentar terkejut, kemudian sebentar menjadi cerah, untuk seterusnya muram kembali, tapi kemudian tiba-tiba jadi bersinar terang. "Anak Mas," kata Ki Asem Gede kemudian, setelah Maiso Jenar selesai bercerita, "Ki Ageng Warono adalah raja dari segala tabib. Sayang aku sampai sekarang belum pernah berkesempatan bertemu dengan beliau. Sebab beliau adalah seorang yang aneh. Sebentar nampak, sebentar menghilang. Berbahagialah anak Mas Nis dari Selo dapat bertemu dengan orang tua yang aneh itu. Dan berbahagia pula lah anak Mas Maiso Jenar bersahabat dengan anak Mas Selo. Sebab menurut ciri-ciri yang anak Mas ceritakan itu, ular yang menyambar demikianlah yang bernama ular Gundala. Tetapi Ki Ageng Warono tidak menamakan ular itu ular Gundala. Maiso Jenar menjelaskan tetapi disebutnya ular Candroso. Tiba-tiba cahaya mata Ki Asem Gede menjadi cerah, secerah matahari pagi yang memercik di atas rerumputan. "Ya, itulah anak Mas," katanya hampir berteriak. "Candroso Seto. Memang terdapat beberapa dongeng mengenai ular ajaib itu. Sebagai senjata dewa-dewa, ia disebut ular Gundala. Tapi sebagai pengembala air di langit, ia disebut ular Candroso." Kemudian Maiso Jenar mengambil sebuah tabung bambu kecil yang diikatkan di bagian dalam pakaiannya. Tetapi meskipun obat itu tak pernah terpisah dari tubuhnya, bahkan ia pernah mendapat tusukan di simpul jalan darahnya oleh Ki Ageng Warono, namun ia masih belum pernah melihat bukti khasiatnya. Ki Asem Gede menerima benda itu dengan dada berdebar. Dia mata-matinya benda itu dengan seksama. "Anak Mas Maiso Jenar, marilah kita lihat khasiat benda ini." Kemudian Ki Asem Gede pun segera mengambil sebuah cawan tembikar dan bumbung berisi bisa. Segera biji bisa ular itu direndamnya di dalam air, lalu diteteskannya bisa dari dalam bumbungnya ke dalam air rendaman itu. Setelah biji bisanya disisihkan ke dalam tempat yang lain, apa yang terjadi sangatlah mengejutkan. Air di dalam cawan itu menjadi seakan-akan menggelegak dan mendidih. Maka setelah timbul beberapa gumpal asap, air di dalam cawan itu menjadi surut. Akhirnya saat kemudian air itu menjadi tenang kembali. Semuanya memandang peristiwa itu tanpa berkedip. Kemudian berkatalah Ki Asem Gede, "Ini adalah suatu benturan langsung antara dua jenis bisa tanpa perantara. Maksudnya adalah bahwa kedua jenis bisa itu tidak bekerja atas sesuatu zat. Misalnya yang satu membekukan sedang yang lain mencairkan darah. Dan anak Mas dapat menyaksikan sendiri betapa hebatnya bisa ular Gundala atau Candroso itu." Maiso Jenar termenung sejenak lalu katanya, "Kalau begitu, dapatkah Ki Asem Gede mengobati kaki Kakang Wirosobo?" "Akan aku coba," jawab Ki Asem Gede. "Tetapi harus perlahan-lahan, sebab bisa di dalam tubuh Wirosobo telah bekerja terlalu lama. Kalau tubuhnya itu tidak mempunyai daya tahan yang luar biasa, ia telah lama binasa. Karena itu, aku tidak berani mengobatinya sekaligus. Benturan yang berlebihan di dalam tubuhnya antara dua jenis bisa itu akan dapat membunuhnya.
dan untuk itu akan memerlukan waktu. Akhirnya Ki Asem Gede minta kepada Maiso Jenar untuk diizinkan minjam biji pisah itu. Ia akan mencoba sedikit demi sedikit mengobati kaki Wirosobo yang bertahun-tahun tak dapat dipergunakan. Sementara itu malam menjadi semakin dalam, bunyi jengkrik terdengar saling bersautan dengan kemerisik daun yang digerakkan oleh angin malam yang sejuk. Maka Ki Asem Gede atas nama anak menantunya mempersilahkan kedua tamunya itu untuk beristirahat.